Korupsi melawan nilai-nilai Pancasila. Video ini merupakan pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Kewarganegaraan oleh dosen pengampu Bapak Adi Nur Aziz. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Nada Fadila, dan dua rekan saya yang bernama Faizatur Rahma dan juga Khairun Nisa. Topik yang akan kami bahas dalam video pembelajaran kali ini yaitu mengenai Pancasila dan nilai-nilai Pancasila, pengertian korupsi, bagaimana korupsi melanggar nilai-nilai Pancasila, dampak korupsi terhadap nilai-nilai Pancasila, dan peran kita sebagai seorang mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia dalam menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi korupsi. Pancasila menurut Notonegoro adalah falsafah hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 dasar kehidupan yang saling terkait, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Arifin, Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan kearifan lokal, nilai-nilai keagamaan, keadilan sosial, persatuan, dan kesetaraan. Pancasila memiliki 5 nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah pada sila pertama, nilai ketuhanan, yang mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut mengajarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan pada sila kedua. Nilai ini menghargai martabat dan keadilan bagi semua manusia. Setiap individu harus dihormati dan diperlakukan secara adil, serta menjunjung tinggi etika dan tata krama. Yang ketiga adalah nilai persatuan pada sila ketiga. Nilai ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya dihargai sebagai kekayaan yang harus dipersatukan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai ini menggarisbawahi pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keputusan yang diambil harus melalui musyawarah dan mufakat dengan berlandaskan pada kebijaksanaan. Yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai ini menuntut terciptanya keadilan sosial, di mana semua rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Penjelasan mengenai materi korupsi akan dijelaskan oleh teman saya, Faizatur Rahma. Saya persilahkan. Terima kasih. Korupsi secara harfiah diartikan sebagai kebusukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, ataupun penyimpangan dari kesucian. Namun KBBI di tahun 2007 menyebutkan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain. Setiap orang memiliki sudut pandang dan penekanan yang berbeda dalam mendefinisikan korupsi. Tapi secara umum, korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi ataupun untuk kelompok-kelompok dengan cara yang melanggar aturan hukum atau moral. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti contoh penyuapan, pemerasan, nepotisme, kolusi, atau penyalahgunaan dana publik. Kemudian, bagaimana korupsi melanggar sila Pancasila? Perilaku korupsi yang merusak etika Pancasila dan tidak mengamalkannya ada 4 alasan disebut seperti itu. Yang pertama yaitu korupsi bertentangan dengan ajaran agama, di mana semua agama sepakat bahwa mengambil hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang merupakan perbuatan yang dilarang
dan perbuatan yang berdosa. Para koruptor pun yang terlibat dalam perilaku korupsi jelas telah menentang sila pertama Pancasila yang berkaitan dengan nilai ketuhanan, dan hal ini menunjukkan penafian terhadap ajaran agama. Kemudian yang kedua, perilaku korupsi tidak mencerminkan keadilan dalam memperlakukan manusia. Para koruptor tidak menghargai manusia karena telah mengambil hak milik orang lain. Pada dasarnya, semua manusia memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Pelaku korupsi melanggar prinsip ini dengan merasa memiliki jabatan, kekuasaan, dan harta sehingga mereka dapat memberi hukum dan semena-mena mengambil hak yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Kemudian, alasan yang ketiga yaitu pelaku korupsi mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Hal ini melanggar sila Persatuan Indonesia yang mengajarkan bahwa pentingnya kebersamaan dan kepentingan bersama dalam membangun negara. Korupsi seringkali melibatkan sekelompok orang dalam jumlah yang banyak, yang berarti korupsi tersebut adalah perilaku kolektif. Para koruptor yang terlibat dalam tindakan korupsi secara massal tidak menunjukkan cinta terhadap tanah air dan bangsanya, karena mereka telah mengambil hak milik bangsa dan menghambat kemajuan negara Indonesia. Perilaku korupsi memiliki dampak yang merugikan bagi bangsa Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi merugikan kas negara dan menghambat pembangunan dalam berbagai bidang seperti pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, dan budaya. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pemulihan etika Pancasila, terutama dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai tersebut mencerminkan ajaran agama dan ketaatan dalam beragama yang membentuk pribadi yang mulia dan menjunjung martabat bangsa dan negara. Prinsip utama untuk menjauhi korupsi ini adalah memahami agama sebagai prinsip dasar dan utama, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari ajaran agama, norma, dan moral. Dampak korupsi terhadap nilai-nilai Pancasila. Sila pertama yaitu nilai ketuhanan. Penghinaan terhadap nilai agama yang dimaksudkan yaitu korupsi melibatkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran moral yang bertentangan dengan ajaran agama. Korupsi dapat menciptakan ketidakpercayaan dan penghinaan terhadap nilai-nilai agama seperti kejujuran, keadilan, dan kebaikan. Hal ini melanggar prinsip nilai ketuhanan dalam Pancasila. Kemudian merusak moralitas dan spiritualitas. Korupsi merusak moralitas individu masyarakat secara luas. Praktik korupsi yang melibatkan penyuapan, penipuan, dan pemerasan melanggar prinsip-prinsip etika dalam kebaikan yang diajarkan oleh setiap agama. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai agama dalam Pancasila sila pertama. Nilai kemanusiaan. Yang pertama, ketidakadilan. Korupsi merusak prinsip-prinsip keadilan. Sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang korup. Akibatnya, kesenjangan sosial dan ekonomi semakin memperlebar kesenjangan antara orang kaya dan miskin, dan masyarakat yang paling rentan menjadi korban dari ketidakadilan tersebut. Yang kedua yaitu kemiskinan. Korupsi menyebabkan pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dana bantuan sosial dari program yang diadakan oleh pemerintah seringkali jatuh ke tangan koruptor atau digunakan dengan cara yang tidak efektif. Hal ini mengakibatkan kelanggengan kemiskinan dan memperburuk kondisi masyarakat dalam kehidupan dengan kemiskinan. Kemudian nilai persatuan, memburuknya pembagian sumber daya. Korupsi menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya negara. Koruptor yang memperoleh kekayaan dengan tidak adil dan melanggar hukum cenderung meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal tersebut dapat memperburuk ketidaksetaraan dan memicu ketegangan sosial, mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang kedua, melemahkan kepercayaan publik. Tindak korupsi merupakan kepercayaan publik terhadap institusi dan pemerintah.
Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga negara yang seharusnya melindungi dan melayani mereka, persatuan dalam masyarakat menjadi terancam. Korupsi menciptakan atmosfer ketidakadilan, ketidakpuasan, dan ketidakstabilan yang dapat mengganggu ikatan sosial dan persatuan. Kemudian nilai kerakyatan. Yang pertama, melemahkan partisipasi masyarakat. Korupsi dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Ketika korupsi merajalela, kebijakan publik seringkali dibuat dan dijalankan tanpa melibatkan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kebijakan negara, sehingga nilai partisipasi dalam kerakyatan akan terancam. Kemudian yang kedua, merusak kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi. Korupsi yang terjadi di kalangan pemimpin dan aparat pemerintah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan sistem pemerintahan. Masyarakat yang mengalami korupsi cenderung kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga publik dan pemerintah yang seharusnya menjadi wakil dari kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menciptakan ketidakadilan sosial. Terakhir, nilai keadilan, yaitu ketimpangan dan diskriminasi. Korupsi dapat menciptakan ketimpangan dan diskriminasi dalam distribusi sumber daya dan peluang di masyarakat. Korupsi menyebabkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama disalahgunakan oleh oknum-oknum yang melakukan korupsi. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin besar, di mana kelompok yang korupsi mendapatkan keuntungan lebih banyak, sementara masyarakat biasa tidak mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan publik. Kemudian, merugikan golongan rentan. Korupsi dapat merugikan golongan rentan dalam masyarakat seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan, anak-anak, dan kelompok marginal lainnya. Korupsi menghambat pemerataan keadilan sosial dan mengakibatkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan bersama rekan saya, Hairul Nisa. Baik, terima kasih untuk rekan saya, Faizatur Rahmah. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan nilai Pancasila dalam menghadapi korupsi. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila dan dampak negatif yang didapatkan jika melakukan korupsi, yaitu mempelajari tentang etika, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan cara terlibat dalam pelatihan anti korupsi, seminar, atau program pendidikan yang memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga integritas dan melawan korupsi. Yang kedua, aksi dan partisipasi, yaitu dengan cara menjadi bagian aktif dalam gerakan anti korupsi dan upaya masyarakat sipil dengan cara bergabung dengan organisasi mahasiswa atau kelompok advokasi yang memperjuangkan pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi. Yang ketiga yaitu mendukung penegak hukum yang adil terhadap korupsi. Dan dukung juga perlindungan dari whistleblower atau seseorang yang secara sukarela melaporkan atau mengungkapkan tindakan yang melanggar hukum, ketidakpatutan atau kecurangan yang terjadi di dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Kesimpulan yang dapat kami ambil dalam materi presentasi kali ini yaitu dalam korupsi, individu yang memiliki akses atau kendali terhadap sumber daya publik memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Tindakan korupsi sangat merugikan banyak pihak. Korban korupsi termasuk masyarakat, kalangan bawah yang tidak dapat menikmati pelayanan publik yang layak, investasi yang terhambat,
pembangunan yang terhambat, serta terdistorsi dan merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi dan pemerintahan karena banyak pejabat yang melakukan korupsi. Korupsi ini sangat melanggar nilai-nilai Pancasila. Hal ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang lebih besar dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, negara yang memiliki korupsi dengan tingkat tinggi akan sulit maju. Masyarakat yang korup akan menghadapi sistem yang tidak adil dan tidak setara. Sementara penguasa korup akan memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dengan merampas sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama. Mengatasi korupsi memerlukan kerjasama dan upaya bersama dari pemerintah, lembaga anti korupsi, sektor swasta, masyarakat sipil, termasuk kita sebagai mahasiswa. Perlu ditekankan, pentingnya memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam institusi publik. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi. Selain itu, perlu ada hukum yang kuat dan penegakan hukum yang tegas untuk menindak koruptor, serta perlindungan bagi whistleblower atau seseorang yang melaporkan tindakan korupsi atau yang melanggar hukum. Baik, sekian dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.